dimudahkan untuk bisa berjumpa di sore hari ini, maka Ahilman dari hati yang paling dalam berdoa memohon kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita juga berharap semoga siapapun di antara kita yang boleh jadi sore ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, semoga dengan datangnya ke tempat ini jadi wasilah agar Allah hadirkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Apapun itu. Karena Ahilman lihat ini dari wajahnya kita hampir punya kemiripan semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Ya. Jadi Ahilman juga sama, Ustaz Sigit juga sama, kita juga semua sama. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, Ramadan adalah bulan doa, syahrud doa, maka teman-teman jangan sekali pun mengeluarkan kata-kata yang buruk, apalagi di masjid sore hari ini, yang boleh jadi kalimat yang keluar di lisan kita akan berbuah doa. Ahilman khawatir nih ada di antara kita Ustaz Sigit, karena mungkin taunya sore ini Ustaz Handi Boni, tiba-tiba Ustaz Sigit yang datang. Tahu gini mah nggak datang kali katanya. Taunya khawatir ada yang begitu, mohon perbaiki niatnya, bersihkan lagi niatnya. Karena bukan untuk itu kita datang ke sini. Ya, khawatir ada yang seperti itu. Ada nggak? Kelihatannya ada sih. Yang di belakang biasanya yang begitu tuh biasanya ya. Jadi teman-teman sekalian di awal perbaiki niatnya, bersihkan hatinya, bahwa kita semua datang ke sini karena siapa? Tolong jawab, karena siapa? Oke, teman-teman tolong jawab yang kompak, yang serempak. Kita datang ke sini karena siapa? Allah. Yang mempertemukan kita siapa? Allah. Yang memudahkan urusan kita siapa? Allah. Kita bertemu karena siapa? Kita ingin kelak berjumpa dengan siapa? Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita bertemu karena Allah, maka berjanjilah kelak saat kita berpisah pun, berpisah kita harus karena siapa? Karena Allah. Maka di awal kajian singkat ini Ahilman menyampaikan kepada teman-teman sekalian, ana uhibbukum fillah. Ahilman mencintai kalian karena Allah. Saya mencintai antum ikhwan, saya mencintai antum akhwat, tentu nggak bisa semua. Maksimal hanya 4 ya. Maksudnya dalam konteks jamaah ya. Ahilman mencintai semua jamaah ini karena Allah. Yakin saja kalau kita mencintai di dunia ini karena Allah, maka yakin kelak kita akan dipertemukan oleh Allah di tempat yang terbaik. Ini penting sekali. Kenapa Ahilman? Ada di surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, akan ada nanti satu hari di mana teman akrab, teman dekat, sahabat dekat yang kemana-mana bareng ketika di dunia, tapi nanti ketika hari kiamat mereka menjadi musuh, aduun, mereka jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka yang berteman, yang bersahabat karena di atas jalan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Ahilman tadi, dia berteman karena Allah, dia bersama karena Allah, dia bersahabat karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dia berjumpa karena Allah, dia ngaji karena Allah. Maka teman-teman sekalian, jadikan ini sebagai fondasi, sebagai prinsip awal, bahwa saat kita bertemu, berkumpul, bersahabat bukan karena apa-apa, tapi kita bersahabat karena siapa? Karena Allah. Maka teman-teman sekalian, dari hati yang paling dalam, Ahilman mohon kepada teman-teman semua ya, kalau teman-teman sudah berada di tempat ini, menemukan teman yang baik, menemukan sahabat yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena mendapatkan teman yang baik itu susah, sedangkan melepaskannya mudah. Saya ulangi, mendapatkan teman yang baik itu susah, sedangkan melepaskannya mudah. So, kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan teman yang baik itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ahilman
Apa di antara ciri teman yang baik itu? Setidaknya ada 3 cirinya. Kalau teman-teman menemukan 3 ciri teman ini, tolong pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang pertama, ciri teman yang baik itu adalah dia yang saat kita bersamanya membuat kita semakin dekat dan ingat dengan Allah. Itu teman yang baik tuh. Ya. Jadi kalau kita lagi dekat sama dia, jangankan bicaranya, menatap wajahnya saja itu sudah membuat kita makin ingat dekat dengan Allah. Ya. Maksudnya ingat maut gitu ya. Ingat mati ya. Bukan ingat makin ingin dekat Allah, ingin makin ingat ke Allah, ingin makin taat ke Allah. Makanya coba sekarang tatap kiri kanannya, coba tatap kiri kanannya. Ingat Allah atau ingat hutang kira-kira coba. Nah ini, kalau kan ada ya teman-teman pernah nggak lihat orang dia belum bicara tapi setiap langkahnya, tatapannya, senyumannya itu udah bikin kita adem duluan. Ada nggak yang kayak gitu? Nah itu teman yang baik tuh. Makanya tadi waktu Ustadz Sigit lagi bicara ngeliatin terus kan. Karena ini wajahnya berair terus gitu. Keringetan maksudnya gitu kan. Jadi ada ketenangan di situ. Nah itu harus didapatkan oleh teman-teman sekalian. Yang kedua, ciri teman yang baik itu adalah dia yang saat bicaranya membuat kita ingat dengan Allah. Dia cerewet, yes, tapi cerewetnya dalam kebaikan. Dikit-dikit ngingetin kita tentang kebaikan terus. Ini kajian swipe belum selesai nih, tapi dia udah bilang, sis, nanti datang lagi ya. Padahal belum selesai. Ya Rob, cerewet. Kalau ke mall, udah masuk waktu azan, dia langsung cerewet. Sholat dulu yuk, nanti aja. Sekarang, nanti aja. Sekarang, emang kenapa sih? Ini takut lipstik luntur. Nanti aja. Misalnya, tapi dia cerewet. Ngingetin terus, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak taklim. Kalau punya teman yang cerewet kayak begitu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kan teman-teman sering curhat sama temannya kan? Sering curhat kan? Saat kita curhat bilang gini, sis tahu nggak apa mantan aku mulai WA lagi, tahu nggak sih sekarang? Misalnya, dia bilang mantan aku mulai WA lagi sekarang. Kalau teman yang baik, kira-kira jawabannya apa? Hah? Kalau teman baik gimana? Oke, teman yang nggak baik dulu deh. Kalau teman yang nggak baik gini jawabannya. Apa? Si Rudi itu? Oh, ada namanya Rudi di sini. Ada namanya Rudi. Rudi angkat tangan Rudi. Misalnya dia bilang, siapa yang WA kamu? Si Rudi itu? Kalau teman yang gak baik pasti dia ngomong gini. Boleh jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kamu. Kali aja itu jawabannya. Udah gak usah banyak istikharah. Langsung aja. Kamu tahu gak sih? Sekarang tuh banyak orang yang diputusin. Kamu mah beruntung dia datang lagi sama kamu. Kamu tuh orang yang 1001 kayak kamu gak bisa. Udah coba aku lihat mana WA-nya. Mulailah kan dia tuh. Assalamualaikum Anissa. Namanya Anissa. Yang tadi WA siapa? Rudi. Langsung tahu Rudi gitu kan. Ya. Kemudian dijawab gitu ya sama Anissa itu. Udah jawab aja. Kan ini kesempatan kapan lagi tahu kamu dapat WA dari mantan kamu. Kan aku juga tahu kamu tuh masih ada hati kan sama dia kan. Udah jawab aja. Dibalaslah sama si Anissa. Waalaikumsalam. Iya Rudi. Oke. Awalnya biasa dulu. Mohon maaf ya teman-teman ikhwan, teman-teman akhwat. Jangan memulai sesuatu yang tidak baik. Hati perempuan itu teman-teman sekalian seperti rambu-rambu lalu lintas. Gimana maksudnya? Terjemahkan sendiri aja. Kalau Anda sudah membuka sesuatu kepadanya, maka tunggu saatnya akan mulai terbuka hal-hal lain yang boleh jadi menjerumuskan kita pada perkara yang tidak baik. Awalnya cuma Assalamualaikum Anissa. Kemudian dia jawab Waalaikumsalam Rudi. Lama-lama saking balas mulai pertanyaannya naik tingkat tinggi. Udah azan, kamu udah sholat atau belum? Lama dibalasnya. Mau aku imamin gak? Naik level. Kirim voice note. Ya,
copy paste punya teman yang sampingnya, karena dia nggak bisa baca Quran sebenarnya. Dia kirim, mulai naik level, itu baru konteks-konteks yang sederhana saja. Makin lama makin dibiarin, kita ketemu teman yang gak benar, itu makin kuat sesuatu itu berjalan dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati, kalau curhat kudu pilih-pilih curhat. Kalau teman-teman ketemu orang yang ngomongnya gini, udah cerita aja sama aku janji gak akan cerita sama yang lain. Jangan kaget, besok beritanya menyebar kemana-mana. Semakin dia meyakinkan kalau dia akan jujur, semakin dia akan karu-karuan mengungkapkan apapun dalam kehidupannya. Maka cari teman yang baik tadi tuh. Kalau yang baik akan bilang gimana Ahilman? Dia akan bilang, "Shh, Anissa, jangan membuka hatimu untuk yang kedua kali. Jika kamu tidak ingin sakit yang kedua kalinya." Terus gimana? Blok. Kirim ke gua Rudinya. Karena dia juga gak punya. Nah kan? Udah. Stop, berhenti. Jangan memulai sesuatu yang buruk jika kita tidak ingin terjerumus pada sesuatu yang lebih buruk lagi. Cari teman yang kayak gitu. Teman yang baik itu bukan teman yang mengiyakan sesuatu yang tidak baik gitu. Teman yang baik itu teman yang bisa mengatakan no, tidak, salah, jangan begitu. Nah, teman yang baik. Kalau salah katakan salah. Kalau baik katakan baik. Kalau tidak baik katakan tidak baik. Cari teman yang kayak gitu. Sis, aku kalau pakai jilbab bagus nggak? Enggak. Sayang samponya. Udah deh, mending dibuka aja. Nah, kamu lebih cantik nggak pakai hijab, bla 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 bla. Semakin dia bicara seakan-akan manis, tapi itu kan sesuatu yang buruk. Tapi kalau teman yang baik dia katakan, enggak, kamu harus pakai hijab, pakai jilbab. Bagusan seperti itu. Itu teman yang baik. Cari teman yang cerewet kayak gitu. Udah punya atau belum? Kalau belum punya, cari temannya dari sekarang. Lihat kiri kanannya, boleh jadi mungkin teman hidup juga bisa. Yang terpisahkan oleh hordeng ini apa ya namanya? Tirai berwarna hijau, tinggal pilih mau nomor 1, 2, 3 ya ada di sini. Nah yang ketiga, ciri teman yang baik itu teman-teman sekalian adalah dia yang senantiasa ada bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Saat dekat dia membantu kita, saat jauh dia mendoakan kita. Makanya ada istilah jauh di mata, dekat di doa. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Itu jauh di mata, dekat di doa. Cari teman kayak gitu. Dimanapun kita, dalam keadaan apapun, maka dia senantiasa ada dengan kita. Maka mohon izin teman-teman, Ustadz Sigit, saya di awal memotivasi teman-teman semua agar menjaga persahabatan ini. Maka Ahilman memohon kepada teman-teman sekalian ya, kalau ada di antara teman-teman di sini yang kelak ditakdirkan masuk surga, tolong ingat pertemuan ini, tolong ingat kebersamaan ini, tolong ingat perkumpulan ini. Kalau kita pernah duduk bersama, pernah ngaji bersama, pernah bersahabat bersama, kalau nanti teman-teman sekalian ada yang ditakdirkan masuk surga, tolong ingat pertemuan ini. Lihat kiri kanannya, lihat depan belakangnya, lihat Ustadz Sigitnya, lihat Ahilmannya, lihat teman-teman semua. Boleh jadi mohon maaf, Ahilman banyak bicara banyak salahnya, banyak bicara banyak dosanya. Boleh jadi ilmunya belum banyak tapi sudah berani menyampaikan. Khawatir Ahilman masuk kategori kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kita bisa berkata-kata tapi tidak bisa mengamalkan. Makanya kalau teman-teman nanti tidak menemukan Ahilman di surga dan boleh jadi teman-teman ditakdirkan masuk surga, ingat pertemuan ini. Karena boleh jadi Ahilman tidak tahu pasti ya. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang tahajudnya lebih rajin dibanding kita. Ada yang sholatnya lebih khusyuk dibanding kita. Ada yang baca Qur'annya lebih banyak dibanding kita. Maka disitulah kita pentingnya punya teman yang soleh. Disitulah kita pentingnya punya sahabat yang soleh. Karena boleh jadi teman yang soleh itulah yang kelak bisa mengajak kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang teman-teman siapkan, dari sekarang teman-teman cari,
Dan dari sekarang teman-teman maksimalkan pertemanan itu. Maksimalkan pertemanan itu. Kita berteman karena Allah, kita bertemu karena Allah, dan kelak kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya. Seandainya Allah izinkan kelak Ahilman masuk surga, Ahilman tidak akan lupa dengan pertemuan ini. Ahilman ingat wajah-wajah ini. Teman-teman sekalian, teman-teman swipe di Darussalam Kota Wisata, ingat sekali. Mudah-mudahan doa-doa kita, harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, sore ini kita akan coba bicara tentang Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ini semua beruntung bisa diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Betul atau tidak? Betul ya? Ahilman, kenapa kita beruntung bisa bertemu dengan Ramadan? Yes, karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tamu yang istimewa bernama Ramadan. Dan hari ini tamu yang istimewa itu sudah berada di rumah kita, sedang ada di rumah kita. Pertanyaan Ahilman, kalau teman-teman di rumahnya ada tamu istimewa, berarti kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan kepada tamu istimewa itu? Kalau yang normal, harusnya kita melayaninya, mempersembahkan yang terbaik untuknya, memberikan hidangan terenak untuknya. Agar apa? Agar pertemuan dengan tamu istimewa itu menjadi sesuatu yang berkesan, penuh makna, penuh arti, dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari pertemuan dengan Ramadan. Sekarang pertanyaan Ahilman, sudah 13 hari bertemu Ramadan, kira-kira yang sudah teman-teman rasakan apa? Mohon maaf, jangan-jangan Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kayak apa itu? Tiba-tiba udah 13 hari lagi. Ustaz gak kerasa ya Ustaz, udah 13 hari, berarti lebaran 17 hari lagi Ustaz. Kita ingatnya lebaran 17 hari lagi, kita lupa loh hari-harinya diisi dengan apa. Nah sekarang teman-teman nanya sama Ahilman, Ahilman memangnya seistimewa apa sih Ramadan itu sehingga kita harus menghadirkan kesan-kesan terbaik dari setiap hari ketika kita meniti hari-hari Ramadannya. Teman-teman sekalian, Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Ro, Mim, Zod, Alif, Nun. Yang ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu memiliki arti dan makna yang menunjukkan keistimewaan Ramadan. Dan teman-teman harus dapatkan ini semua. Huruf yang pertama apa? Huruf yang pertama apa? Ro. Ahilman, apa itu ro? Rahmah. Ramadan bulan rahmat, bulan kasih sayang. Kalau bahasa mudahnya, Allah itu lagi sayang-sayangnya banget sama kita di bulan Ramadan. Teman-teman, kebayang ya? Kalau kita lagi sayang-sayangnya banget sama seseorang, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apapun yang diinginkan oleh orang yang kita sayang, pasti kita akan lakukan. Betul nggak? Lagi sayang-sayangnya banget. Nah bulan Ramadan, Allah sedang begitu sayang kepada kita. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Teman-teman sekalian, siapapun di antara kita yang mengharapkan kebaikan dari Allah, maka kebaikan itu sedang Allah obral, sedang Allah diskon, sedang Allah kasih kepada kita di Ramadan. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya ketika Ramadan. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Teman-teman hari ini taklim, teman-teman sore ini ngaji. Ngajinya teman-teman, taklimnya teman-teman hari ini beda nilainya dengan bulan-bulan selain Ramadan, beda. Setiap langkahnya, setiap desiran nafas yang keluarnya, setiap aliran darah yang dikeluarkan yang kemudian kita benar-benar berjuang, keringat yang keluar dari tubuh kita karena datang di siang hari ini. Tadi di sana di gor kita panas-panasan, desek-desekan, masuk ke masjid, kita duduk nunggu berbuka bulan Ramadan. Allahu Akbar, pahala berlipat ganda. Pahala berlipat ganda teman-teman sekalian. Rahmah, Allah lagi sayang sama kita.
Yang kedua, huruf apa? Mim. Apa itu mim Ahilman? Mim itu maknanya maghfirah. Ramadan bulan penuh ampunan. Coba Ahilman mau tanya, tolong angkat tangannya. Siapa di antara teman-teman di sini yang merasa paling banyak dosanya? Turun. Yang kencang dong, saya gitu. Takutnya gini langsung nunjuk gini gitu kan ya. Coba teman-teman, tolong angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang paling banyak dosanya? Saya. Siapa yang paling banyak maksiatnya? Saya. Siapa yang paling sering melakukan kesalahannya? Saya. Siapa yang belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya? Saya. Siapa yang sering mengecewakan kedua orang tuanya? Saya. Siapa yang pernah meneteskan air mata di wajah orang tuanya? Saya. Teman-teman sekalian, kita yang banyak dosa, berlumur dosa, banyak kesalahan, maka saat bulan Ramadan teman-teman punya potensi untuk dihapuskan dosa-dosanya. Sekarang Ahilman tanya lagi, siapa di antara teman-teman yang tidak punya dosa? Kalau ada yang mengacungkan tangan, itu dosanya. Ustaz, saya nggak punya dosa, itu dosa tuh. Merasa tidak punya dosa, itu dosa tuh. Kita ini semua banyak dosa teman-teman, saya banyak dosa. Maka saat berjumpa Ramadan, kita puasa hari ini teman-teman, kita saum hari ini. Ingat kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka perhatikan, diampuni dosa yang terdahulu. Maka teman-teman lelah, capek, lapar, haus, gak apa-apa. Karena balasannya apa? Ampunan dosa. Ampunan dosa. Nanti malam kita qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang qiyam, dia menegakkan salat qiyamul lail di bulan Ramadan, ai tarawih dia salat dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulunya. Allahu Akbar walillahil. Ayo, kita yang merasa banyak dosa, yang sering berbuat dosa, saatnya Ramadan ini kita laundry dosa kita, bersihkan dosa kita. Yang ketiga, huruf apa? Dzod. Ahilman, apa itu dzod? Dzod itu maknanya dzamanah, jaminan. Apa yang Allah jaminkan untuk kita yang bertemu Ramadan? Salah satunya adalah surga. Surga. Teman-teman sekalian, ikhwan, akhwat, brothers, sisters fillah, saat kita saum, Allah sudah siapkan satu pintu surga yang istimewa untuk mereka yang ahli siam, yang ahli saum. Apa itu? Pintu surga Ar-Rayyan. Bahkan ada satu kisah, nanti Ustadz Sigit mohon dikoreksi takutnya ana salah. Ada kisah dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Satu kali Tolhah itu pernah bermimpi tentang dua orang. Yang dua orang ini masuk Islamnya barengan, sama-sama gitu. Yang satu dia meninggalnya lebih dulu dalam keadaan wafat syahid. Nah yang kedua wafatnya setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Jelas kira-kira? Ada berapa orang? Dua. Yang pertama wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Yang kedua wafatnya setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Apa yang terjadi? Dalam mimpinya itu Tolhah bermimpi ternyata yang masuk surga duluan adalah orang yang meninggalnya setahun kemudian. Jadi yang meninggalnya belakangan gitu loh. Sampai yang meninggal belakangan ini ngajak orang yang wafat pertama dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Singkat cerita, besoknya Tolhah cerita kepada sahabat yang lain sampai ceritanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ceritalah dengan kejadian yang tadi. Ya Rasulullah, aku bermimpi, Tolhah bermimpi ada dua orang yang masuk Islamnya barengan. Yang pertama wafat duluan dalam keadaan syahid, yang kedua wafat belakangan dalam keadaan tertidur. Tapi dalam mimpinya Tolhah yang masuk surga duluan malah orang yang kedua yang meninggal belakangan. Kemudian Rasul menjawab, apa yang membuat kamu heran?
Iya ya Rasulullah, harusnya kan yang meninggal duluan dong. Dan meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan syahid. Harusnya yang masuk surga duluan, yang meninggal duluan dalam keadaan syahid. Tapi mengapa ini yang malah yang belakangan yang masuk surga? Kemudian Rasul menjawab, bukankah kamu tahu kalau orang yang kedua itu hidup setahun setelahnya? Iya ya Rasulullah. Bukankah kamu tahu orang yang kedua itu hidup setahun setelahnya dan saat setahun itu dia diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Bukankah kamu tahu saat dia Ramadan dia saum, saat Ramadan dia sedekah, saat Ramadan dia qiyam, saat Ramadan dia bertobat, saat Ramadan dia berdoa? Iya ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sungguh setiap amal yang dihadirkan oleh dia ketika Ramadan itulah bisa berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita yang hari ini bisa berjumpa Ramadan dan kita isi dengan amal-amal terbaik, kita berpotensi teman-teman, berpotensi bisa mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Apa kata kuncinya? Serius mengisi amal kebaikan selama Ramadan, serius mengisi amal ibadah ketika Ramadan. Jika kita ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Makanya saya baru tahu Ustaz Sigit, ternyata Imam Bukhari itu wafatnya tanggal 1 Syawal katanya. Syawal. Lebaran ya? Coba bayangin. Jadi selama Ramadan itu dibakar semua dosanya, dibakar semua kesalahannya, dan beliau perawi hadis wafatnya 1 Syawal. Nah kita teman-teman sekalian, sudah berkali-kali kita berjumpa Ramadan, apakah sudah terjamin kita bisa mendapatkan surga atau tidak? Maka oleh karena itu jika hari ini kita berjumpa Ramadan, ayo maksimalkan. Huruf yang keempat alif. Alif itu maknanya ulfah. Ulfah itu cinta. Ramadan itu bulan penuh cinta. Nah, kalau kami di teman hijrah menyebutnya Ramadan itu bucin, bulan cinta. Ramadan itu bulan cinta. Saat bulan Ramadan kita sedang menghadirkan belas kasih kepada sesama kita. Saling sayang gitu ya, saling memaafkan, iya kan? Sebelum Ramadan kita saling memaafkan, nanti di akhir Ramadan kita saling memaafkan. Makanya ini bulan penuh kasih, bulan penuh cinta. Saat Ramadan, saat puasa kita lapar, yes. Makna paling esensinya adalah kita bisa merasakan bagaimana orang yang kelaparan. Sehingga meningkat kepedulian kita, meningkat empati kita kepada orang. Sejenak teman-teman mohon izin, kita mendapatkan kabar duka ya dari saudara kita yang ada di kapal RI ya, Nanggala ya 402. Mudah-mudahan seluruh kru yang berada di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Diberikan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Dan Rabbal. semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Dan ya begitu Allah pun ya juga Rabbal. keluarga besarnya. Semoga diberikan ketabahan, keikhlasan. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulfa. Teman sekalian, Ramadan harus menjadi bulan penuh cinta. Maka pesannya adalah kalau ada di antara teman-teman sampai Ramadan ini masih ada benci, dengki kepada orang lain, pesan dari Ahilman, lapangkan hati, maafkan kesalahannya. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita dan kita masih kesal banget sama dia, maka Ramadan sudah menjadi waktu terbaik untuk kita coba melapangkan hati, maafkan kesalahannya. Teman-teman sekalian, punten ya, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kedengkian hanyalah hati yang akan menyiapkan hidup sakit dan sulit. Tapi jika hati yang penuh dengan cinta kasih, penuh kasih sayang, itulah hati yang akan mendatangkan kelapangan dan kemudahan. So, pelajaran terbaiknya adalah jika ada orang yang pernah hinggap di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, gak ada angin, gak ada hujan, sampai kita sakit karenanya, Ramadan ini maafkan, maafkan. Agar apa Ahilman? Percayalah,
Allah akan ganti dengan orang yang terbaik selama kita bisa memaafkan. Tapi kalau kita belum bisa memaafkan, sampai kapanpun kita hanya akan ternodai dengan perasaan benci sama orang itu. Boleh jadi teman-teman akhwat di sini, antum yang pernah ditinggal pergi dan sampai hari ini belum dapat penggantinya, bukan gak ada, sebenarnya ada. Tapi di hati ini masih memendam benci sama dia yang pergi meninggalkan kita. Maka gimana caranya? Hapusin, 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 hapusin terus, hapusin, ganti dengan cara apa? Memaafkan. Memaafkan itu memang tidak bisa, memaafkan itu tidak lantas bisa melupakan. Karena susah. Tapi setidaknya dengan memaafkan kita bisa menyembuhkan dari hati yang pernah luka. So teman-teman sekalian, belajarlah memaafkan. Dan Ramadan adalah bulan terbaik untuk bisa memaafkan. Dan terakhir nun. Nun itu nur, cahaya. Nur, nurullah, cahayanya Allah. Teman-teman sekalian, Ramadan ini adalah kawah candra di muka, madrasah, sekolah yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang makin luar biasa dalam kehidupan. Apa yang Allah inginkan kepada kita? Salah satunya adalah la'allakum tattaqun, agar Allah menjadikan kita pribadi yang bertakwa dalam kehidupan ini. 5. Huruf yang pertama apa? Ro. Artinya apa? Rahmat. Huruf yang kedua apa? Mim. Artinya apa? Maghfirah. Maghfirah artinya apa? Ampunan. Huruf yang ketiga apa? Zod. Artinya apa? Zomana. Zomana artinya apa? Jaminan. Huruf yang keempat apa? Alif. Alif maknanya apa? Ulfa. Ulfa artinya apa? Cinta. Cinta. Huruf yang kelima apa? Nun. Nun maknanya apa? Nur. Cahaya, nur. Teman-teman sekalian, sudah 13 hari, sudahkah teman-teman mendapatkan 5 hal ini atau belum? Oke. Kalau belum, masih ada 17 hari ke depan. Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti apa caranya? Insya Allah akan dibahas oleh guru kita semua, Ustadz Sigit Kamseno. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Ya kalau Kelahiran pada Ustaz. Baik. Lanjut ya. Saja ya. Oke, setelah pemaparan Kenapa jadi grogi gitu? Terpesona gitu? Terpesona. Grogi gitu mending Masya Allah. Kayak terkagum-kagum Ustaz. Masya Allah kan materinya kan luar biasa gitu ya. Gitu aja. Oke, jadi setelah pemaparan dari Ustaz Hilman dan Ustaz Sigit, kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan nih 5 penanya Ya. yang nulis Tadi kertas sudah boleh. disampaikan ya ke teman-teman di awal kalau misalnya Yang memang awal boleh ada sambil sekiranya ada pertanyaan yang sudah memang Oh, dibawa nih dari rumah gitu misalkan nih, wah kayaknya nih ada keresahan nih gitu, ada pertanyaan gitu ya. Bisa ditulis sama teman-teman di kertas, nanti di estafet aja gitu ya ke sebelah kalau langsung kanan boleh, gitu ya. Kalau langsung boleh nggak ada yang mau nanya langsung gitu? Oh, boleh sih, boleh. Ya? Boleh ya. Ada satu nih tadi Ahmad. Oh ya, silakan. Siapa dulu? Cek. Ya, mangga kepada akhwat yang hendak bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Ustadz Hilman. Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara menghadirkan hati dalam bermajelis ilmu ataupun beribadah. Apa pertanyaannya? Teteh Bagaimana? kenapa sakit enggak? Sehat kan? Oke, gimana pelan-pelan bicaranya, nggak usah deg-degan gitu, biasa aja. Sok. Bismillah dulu. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menghadirkan hati dalam bermajelis ilmu ataupun dalam beribadah. Oke. Sama itu tadi yang quotes-nya Ustadz, saya minta ulang untuk dicatat. Yang memaafkan. Naon sih liur Yang terakhir tadi agak susah ditangkap. Kalau yang pertama Ahilman nangkap tadi. Bagaimana cara menghadirkan hati kan dalam ibadah dan menuntut ilmu lah, kira-kira begitu. Nah yang kedua apa? Tadi kan Ustadz kayak ngasih quotes gitu kan, kata-kata buat kalau memaafkan itu emang nggak bisa langsung melupakan, tapi bisa menyembuhkan. Nah saya minta diulang, saya mau catat. Baik ya. Gitu, Tad. Cukup. Tidak usah dilanjutkan karena bagi saya cinta itu tak harus dikatakan gitu. Wow. Hati ini sudah bisa menangkap apa pesannya. Ustadz apa pesannya? Ya apa naon pesannya? Yang kedua tentang memaafkan kan. Ustadz gimana sudah memaafkan tapi kok belum ada gantinya gitu bukan? Bukan. Oh,
Ustadz mungkin bisa cariin di sini. Iya, iya. teman-teman. Ya, gimana caranya bisa memaafkan, kira-kira begitulah ya. Ya udah yang pertama aja deh yang dijawab. Ya, Suka gitu sih memang ya. perempuan Ustadz. Tahu nggak teman-teman akhwat, laki-laki itu paling nggak suka kalau dibilangin terserah gitu ya. Apalagi kalau sudah menyimpulkan udah yang pertama aja deh. Tapi sambil bete gitu coba. Kalau gitu mah aku pergi aja deh dari kamu deh. Kayaknya berat banget hidup kalau sudah begitu tuh, berat bener. Tentang memaafkan ya, nanti kita coba mudah-mudahan Ahilman bisa menangkap pesannya tadi. Ya, silakan Ustaz Sigit dijawab pertanyaannya. Ini dilempar kan tadi. Ikhwatal iman rahimakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana menghadirkan hati. Syekh Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, teruslah engkau berzikir meskipun engkau belum bisa menghadirkan Allah di dalam zikirmu. Zikir yang disertai kelalaian lebih baik daripada lalai tidak berzikir. Ya. Kita catat dulu ya. Status. Rekam posting gitu ya, rekam posting. Zikir yang disertai kelalaian Ketik di WA, WA. Kelalaian lebih baik. Ustadz, karena memang buat anak muda sekarang mah yang penting status pulang dari sini sih. Iya enggak? Itu. Yang penting eksis. Lupa Ustaz. Zikir yang disertai kelalaian lebih baik daripada lalai tidak berzikir. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu dari derajat zikir yang disertai kelalaian menuju zikir mengingat Allah. Dan dari zikir mengingat Allah menuju derajat tingkat zikir yang tidak ingat apa-apa lagi selain Allah. Ibadah juga begitu, mencintai begitu, memaafkan juga begitu, menuntut ilmu juga begitu. Itu yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi tadi disampaikan oleh Ustaz Hilman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dalam puasa kita, dalam ibadah kita, begitu futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, itu artinya kita diajak untuk beribadah kepada Allah lebih banyak karena surganya lagi dibuka. Pintu surga lagi dibuka, perkara Anda mau masuk atau tidak urusan antum. Karena sudah dibuka pintunya, tapi tidak semua orang ingin masuk rupanya. Udah dibukain pintu, hanya orang-orang yang pengen masuk, yang akan masuk ke dalamnya. Nah, berlatih untuk menghadirkan Allah ketika berzikir. Sama persis ketika orang berbuat dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi. Apa yang harus dilakukan? Tobat saja. Jangan malah meninggalkan tobat karena merasa tobatnya tobat sambal. Tobat saja terus. Semoga Allah mengangkat derajat tobat kita dari tobat yang seringkali berulang pada perbuatan maksiat yang itu lagi menuju tobatan nasuha. Ketimbang ikhwatal iman malah kita meninggalkan tobat hanya karena merasa tobat kita tidak sempurna. Tobat saja terus, mudah-mudahan wafat dalam keadaan tobat. Amin. Sambil berupaya tentu meninggalkan maksiatnya, apalagi di bulan suci Ramadan ketika setan-setan itu dibelenggu, wasufidati syayatin, dirantai setan-setan, diborgol, di penjara. Pak Ustadz, tapi kok katanya setan udah diborgol, udah di penjara, kok masih banyak aja yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan? Kok masih ada yang ngerokok misalnya, bulan suci Ramadan siang-siang? Namanya diborgol, namanya dikerangkeng, namanya orang di penjara, dia masih bisa mempengaruhi orang lain, tapi kapasitasnya sudah berkurang. Kemampuannya dikurangi, dibatasi. Kemampuan setan menggoda orang yang berpuasa turun drastis ketimbang orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi jangan berpikir setan di kerangkeng itu lantas kemudian tidak akan ada lagi orang yang berbuat maksiat, masih ada. Cuma kemampuan setan menggoda orang yang beriman berkurang karena orang beriman membentengi diri dengan puasa. Yang kedua, tadi terkait dengan memaafkan ya. Kalau yang belum ada gantinya tadi tafsiran ya. Yang kedua, ingat apa yang dikatakan oleh seorang ulama terkenal, perempuan, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku tidak bisa membenci manusia, bahkan mencintai pun tidak bisa.
karena hatiku hanya terpaut cinta kepada Allah saja. Jadi dalam hatiku tidak bisa membenci orang. Di hati antum sekarang masih ada benci gak sama orang? Hapus, istighfar, disikat terus, bersihin terus, cuci terus, sampai tidak ada rasa benci di dalam hati kita, karena hati kita dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada space untuk membenci manusia. Aku tidak bisa membenci makhluk, bahkan aku tidak bisa mencintai manusia karena hatiku sudah penuh oleh cinta hanya kepada Allah saja. Sehingga dengan cinta kepada Allah itu, cinta kepada manusia merupakan bunga daripada cinta kepada Allah, hasil dari cinta kepada Allah. Kalau dalam hati kita hari ini masih ada benci kepada orang, ikhwatal iman, hapus mumpung masih bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita mencapai derajat takwa, tidak ada kebencian dalam hati kita kecuali rasa benci yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah yang dibenarkan oleh syariat ajaran agama Islam, itu pun akibat rasa cinta kita kepada Allah. Antum boleh dilukai oleh manusia, tapi tidak bisa melahirkan rasa benci di dalam hatiku. Boleh Anda mengkhianati saya, tapi saya tidak bisa membenci Anda, karena dalam hati saya hanya ada cinta kepada Allah saja. Berat, tapi bisa insya Allah. Ya. Selebihnya Ustaz Hilman yang jawab. Iya Ustaz Sigit, jazakallah khair. Tadi Anda mencatat 3 status Ustaz, mohon izin. Iya, nanti kita akan coba renovasi untuk di Instagram saya, Ahilman Fauzi. Ya. Tolong yang belum follow, hukumnya fardu ain ya. Jadi tolong di follow ya. Ustaz Sigit apa Instagramnya? Apa Ustaz Sigit? Oh di private beliau, memang beda public figure mah begitu sih ya. Baik Ustaz Sigit dan teman-teman sekalian, satu jawabannya. Gimana menghadirkan hati saat ibadah, saat beramal? Tentu jawabannya adalah belajarlah untuk ikhlas. Ahilman, apa itu ikhlas? Sederhananya, ikhlas itu adalah menyandarkan hati dari kemelekatan hati kepada makhluk. Nah itu. Jadi menyandarkan hati dari kemelekatan hati kepada makhluk. Artinya status Ustaz ya. Ana jangan diulang, suka lupa kalau ana Ustaz ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, ikhlas itu ya sudah, kita hanya berharap ke Allah, hanya bersandar ke Allah. Apapun yang terjadi bukan karena manusia. Dilihat tidak dilihat. Dipuji enggak dipuji. Diperhatikan enggak diperhatikan. Enggak ada ngaruhnya. Kenapa? Karena dalam hidupnya hanya Allah. Yang hadir banyak, alhamdulillah. Yang hadir sedikit, enggak jadi masalah. Ya, teman-teman berangkat ngaji, misalnya mohon maaf ya, coba tanyakan di hati, apakah niatnya selama ini udah karena Allah atau karena oleh? Jangan-jangan karena oleh-oleh gitu. Ya, coba tanyakan. Kan ada tuh di antara kita karena ngaji tuh karena diajak teman misalnya. Kamu kenapa ngaji? Aku teh malas sebenarnya mah. Cuman teman aku menit cerewet wae ngajakan wae. Keheul atuh udah diajakan wae. Udah wah daripada aku mah enggak mendingan ngaji we padahal malas ngaji sebenarnya. Nah itu hati-hati teman-teman. Belajarlah untuk ikhlas menyandarkan apapun hanya ke Allah. Tolong catat baik-baik ya teman-teman. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat. Status itu pasti itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Kalau teman-teman berharap sama manusia, siap-siap konsekuensinya kecewa. Kecewa. Ahilman pasti. Kenapa? Karena manusia itu memang tidak punya daya upaya, lemah manusia itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi berharaplah sama siapa? Allah. Belajarlah untuk berharap hanya sama Allah. Seorang istri jangan terlalu berharap kepada suami. Apalagi suami orang lain, jangan. Ya. Betul Ustaz. Seorang suami jangan terlalu berharap kepada istrinya, jangan. Yang bekerja jangan berharap kepada kepada kantornya, kepada usahanya, jangan. Ya. Teman-teman ikhwan, kalau antum punya istri yang cantik, jangan bangga punya istri yang cantik. Mohon maaf,
Istri yang cantik itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang enggak. Enggak menjamin. Semua kebahagiaan, ketentraman, ketenangan itu hanyalah Allah yang memberikan. Maka teman-teman sekalian, belajarlah untuk ikhlas dalam beramal, dalam beribadah. Di antara tipsnya, jangan selalu ingin diketahui, jangan selalu ingin dilihat, jangan selalu ingin dibalas budi, jangan selalu ingin dihargai, biasa aja. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada manusia, karena yang mencintaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Jadi kumaha Hilman, lempang we, lurus we, tenang we, biasalah. Mengapa semua mengaji, biasalah gitu. Kan ngaji semua taklim gitu ya, hijrah. Kita dicibir, dihina, nggak ada ngaruhnya. Dia ngongkosin sama kita enggak juga. Ngapain kita sibuk sama omongan orang? Bu, mau kemana? Mau ngaji? Ngaji ahli surga daripada kamu ahli neraka. Jangan gitu juga teman-teman ya, dibalikin gitu. Jangan lempeng we. Orang ngehina, orang nyibir, orang julid sama kita, lempeng aja. Selama kita ada di jalan yang benar, maka tutup telinga kita, bismillah, istiqomah di jalan Allah. Ustadz, tapi kan kadang-kadang suka sakit hati sama omongan orang. Teman-teman sekalian, kita itu hanya diciptakan Allah tangan dua. Tangan dua ini bukan untuk menutup lisan manusia untuk gak ngomongin kita. Gak akan sanggup tangan ini. Tapi kita diciptakan tangan dua, ketika ada orang yang menyakiti kita, tugas tangan adalah mengangkat kedua telapak tangan, memohon kepada Allah. Tulis status yang kedua itu. Dan jangan minta diulangi lagi, lupa pasti Ahilman mah. Jadi kalau ada orang yang nyinyir sama kita, yang julid sama kita, yang gak suka sama kita, udah angkat tangan, ya Rob, hamba sedang berada di jalanmu ya Rob. Hamba mohon kepadamu, bimbingin hamba ya Allah. Bimbing hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Teman-teman tolong catat ya, hafalkan surat Ali Imran ayat 8. Itu doa agar kita teguh dalam hidayah Allah. Ya. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Teman-teman juga sudah hafal doanya pasti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca itu. Udah, bismillah teman-teman sekalian. Yakin ya. Yakin siapapun di antara kita yang serius mendekat taat kepada Allah pasti bahagia. Tapi siapapun yang menjauh dari Allah pasti sengsara. Kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, yakin saja dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. So jawabannya adalah ikhlaskan hati, belajar bersandar ke Allah, jangan sibuk dengan apa yang kita hadirkan selama ini ya. Teman-teman, ini beda-beda tipis nih. Ahilman, apa bedanya riya dengan ikhlas? Takutnya teman-teman suka nanya sama Ahilman tuh. Iya, teman-teman sekalian, kalau teman-teman hari ini ada sesuatu yang baik, kemudian kita share di sosial media, selama niatnya syiar, maka insya Allah teman-teman punya pahala syiar. Tapi kalau niatnya memang ingin dipuji, ingin dilihat, itu bisa kelihatan kok. Dari mana kelihatannya? Saat teman-teman bikin status, kemudian upload, teman-teman gak nunggu yang like, teman-teman gak nunggu yang komen. Kalau teman-teman masih nunggu yang like, teman-teman masih nunggu yang komen, berarti gak ikhlas itu. Jadi gimana Ahilman? Ya udah, set, upload. Ada yang like, alhamdulillah. Nggak ada yang like, nggak ada urusan. Jangan sampai teman-teman update status, selama sejam nggak ada yang komen-komen. Kok nggak ada yang komen ya? Apa aku salah wardrobe kali ya? Kok nggak ada yang komen? Tiba-tiba ngehapus itu postingannya. Nah disitulah titik keikhlasannya. Jadi gimana Ahilman? Nothing tulus. Udah, bismillah aja. Ambil story-nya, udah. Yang baik-baik sampaikan, karena kita nggak pernah tahu teman-teman. Boleh jadi dari status kita, dari story kita, ada orang yang membacanya, kemudian dia terinspirasi karena status kita,
kemudian dia menjadi baik, maka ingat kalimat ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, saat orang berbuat baik karena petunjuk yang dia sampaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang berbuat kebaikan itu. So, nanti habis kajian ini jangan lupa update story-nya masing-masing. Dan fardu ain sekali, tag Ahilman Fauzi. Ya, tag. Yang bagus kata repost yang bagus nanti insya Allah. Belajar ikhlas. Yang kedua, belajar memaafkan. Ahilman, memaafkan itu susah ya Ahilman? Yes. Karena balasannya surga. Saya ulangi ya. Memaafkan itu susah? Yes. Karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Kalau ringan, pahalanya rice cooker. Kalau ringan, pahalanya kulkas satu pintu. Karena berat, maka pahalanya adalah surga. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memaafkan? Teman-teman sekalian, tolong catat kalimat ini. Hati kita tidak akan pernah sakit hati jika hati ini tidak mengizinkan untuk disakiti. Hati kita tidak akan pernah merasakan sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan untuk disakiti. Maksudnya apa? Seringkali yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi kitanya. Setuju nggak sih? Betul nggak sih? Sebenarnya keadaannya biasa aja, tapi kadang-kadang kita ngerasa bahwa ya Rob, aku tuh masalahnya banyak banget ya. Kayak nggak pernah berhenti ya Allah. Allah tuh adil gak sih sama aku? Tah eta nunyian sangsara teh. Itu yang jadi masalah tuh. Sebenarnya keadaannya biasa aja kok. Bener gak sih? Teman-teman ditinggal nikah sama orang yang pernah hinggap di hati kita. Biasa gak? Biasa gak? Yang riweuh siapa yang riweuh? Kita sorangan. Ustaz, tapi gimana atuh ya? Namun sih? Dia mah udah kemana kali? Dia mah udah nikah sama yang lain, udah bulan madu, kita masih menangisi dia yang pergi meninggalkan kita. Hello. Air mata kita mubazir untuk menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Udah atuh udah. Sehari nangis boleh, 2 hari nangis boleh. Tapi kalau berbulan-bulan nangis sayang banget. Dia udah kemana, udah bulan madu, udah nikmatin pernikahan. Kita masih nangisin dia. Ayo atuh berubah atuh. Mau sampai kapan sih kayak gitu terus? Udah, dia nikah, ninggalin kita. Oke, katakan, Der mantan, maafkan aku yang dulu. Selamat berbahagia. Nanti aku datang ke undanganmu dengan membawa bom bunuh diri. Yang hancur kebehanana merenan. Da ku keheul teh ya gitu. Udah teman-teman, kalem aja, santai aja, santai aja. Tidak seburuk yang teman-teman bayangkan kok keadaannya. Ya tapi kan kalau dia pergi meninggalkan aku nanti bingung harus pulang lewat mana. Emang kenapa? Iya karena aku bingung, hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Jadi setiap kemana-mana ingatnya sama dia terus. Lebay. Udah gak usah gitu, bangun, berdiri. Ya Ustadz kalau aku putus sama dia aku gak tahu harus makan apa. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi kalau inget nasi, inget manehna. Kalau inget ini, inget sama dia. Udah atuh sayang, udah sayang, berhenti kayak gitu terus. Jadi gimana? Hati kitanya jangan mengizinkan untuk kayak gitu. Tapi gimana? Hati kitanya mengizinkan untuk hal-hal yang baik. Makanya apa kuncinya? Siapa saja di antara kita yang disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan lupa dengan kemaksiatan. So, teman-teman yang lagi patah hati, yang lagi sakit hati, sibukkan dengan amal-amal soleh saja. Otomatis kita akan bisa lupa dengan sendirinya terhadap orang yang pergi meninggalkan kita. Udah, kita kan gak pernah tahu ya. Tiba-tiba pulang dari kajian, pas keluar masjid, tiba-tiba takdir kan gak ada yang tahu. Bismillah cinta, kan gak tahu. Udah. Keluar, tiba-tiba sendal ketukar. Sendal aku? Bukan, aku, kamu. Ketukernya bukan sama yang akhwat, tapi yang ikhwan ketukernya sama bapaknya si akhwat. Kan kita nggak tahu kejadiannya. Kata si bapaknya,
Nak, itu sendal bapak. Bukan, sendal aku pak, sendal bapak. Bukan, sendal bapak, bukan. Satu, dua, sweet kita sama bapaknya. Tiba-tiba kita ngalah, ya sudah nih buat bapak aja. Si bapaknya tiba-tiba nanya, kamu tadi ngaji di sini? Iya, emang kenapa pak? Bapak juga tadi ikut ngaji, cuman bapak mah nganterin putri bapak aja. Apa tiba? Tuh kan, keluhnya teh ada aja langsung keingetan sama kita. Tiba-tiba, oh bapak sama putri, iya. Adik udah lama ngaji di sini. Udah pak. Adik tinggal di mana? Di sini pak. Oh saya DKM pak di sini jadinya kan gitu. Marbot masjid. Terus kenapa? Iya. Tunggu ya, nanti habis sholat janjian sama bapak di sini ya. Bapak mau ngenalin sama putri bapak. Udah. Sholatnya nggak khusyuk pasti. Karena mikirin pertemuan dengan anak perempuannya itu. Udah sholat, assalamualaikum, keluar, ketemulah. Tiba-tiba datang anaknya. Dek, sini kata bapaknya. Datang tiba-tiba anak perempuannya. Langsung. Ada soundtracknya datang kan gitu. Tiba-tiba datang, langsung kenalan. Dek, ini kenalin, tadi bapak kenalan nih sama Ikhwan, dia juga ikut ngaji di Darussalam. Langsung Anissa. Rudi. Jadi callback ya, jadi Rudi lagi. Teman-teman, tidak usah merencanakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Allah selalu tahu cara yang terbaik untuk kita. Saya ulang ya. Tidak usah menerka-nerka, tidak usah memprediksi, kalem aja, lurus aja. Allah selalu tahu mana yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Mungkin teman-teman berpisah sama dia itu sakitnya minta ampun. Buat kita sakit banget Ahilman, gak bisa Ahilman. Tapi kata Allah perpisahan itu yang terbaik. Sehingga ketika teman-teman lapang, teman-teman memaafkan, disitulah Allah akan hadirkan keajaiban karena rasa maaf yang ada dalam diri teman-teman sekalian. So, simpelnya adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mencintaimu. So, jangan mudah benci sama orang, tataplah orang lain dengan penuh kasih sayang. Tataplah semua orang dengan penuh kasih sayang. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci dosanya, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ahilman? Kalau di hati kita tidak ada benci kepada orangnya, kita akan senantiasa mendoakan untuknya. Teman-teman, kita semua sedang belajar sama-sama, sedang berhijrah sama-sama. Maka teman-teman sekalian, belajarlah untuk berhijrah dengan cara yang baik. Belajarlah berhijrah dengan ilmu yang baik. Makin adem diri kita, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia tahu semakin dia benar memahami agamanya, maka semakin benar juga cara dia memperlakukan manusia dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang Uhti tadi tanyakan, insya Allah. Jazakallah khair kepada Ustadz Hilman dan Ustadz Sigit yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari kita ya gitu. Sebenarnya kita masih ada pertanyaan lagi, kira-kira masih bisa nggak? Waktu kali ya, Sih, udah waktunya habis ya. Ya, jadi Afwan mungkin nanti bisa DM langsung ke Ustadz Sigit aja. Ustadz Sigit, Ke Ustadz Sigit. Karena kalau ke Ahilman jarang dibalas sama Ahilman. Maklum kalau udah centang biru begitu biasa gitu ya. Agak susah ngebalas teh. Ya. Susah. Baik, jadi teman-teman, insya Allah yang tadi sudah bertanya, mungkin yang menitipkan pertanyaan melalui kertas gitu, nanti dari tim swipe dari panitia akan coba menghubungi dari Ustadz Sigit maupun Ustadz Hilman. Nanti mungkin akan dibalas
di media sosial mungkin ya Ustaz ya. Ya. Baik, karena waktu juga sudah cukup ini ya, sudah cukup sore dan mungkin juga dari masjid mempersiapkan untuk berbuka. Untuk itu mungkin kita akhiri saja kajian kita pada sore hari ini. Mungkin diperkenankan kepada Doa dulu Ustaz ya. Hilman ataupun Ustaz Sigit yang memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, Ustaz Sigit mohon izin sebelum kita berpisah, mari sama-sama kita berdoa, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatirkan hati. Kita tahu ada 3 doa yang tidak akan pernah tertolak. Yang pertama, doanya imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi atau tersakiti. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan doa-doa kita sore hari ini di bulan Ramadan menjelang berbuka menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita beristighfar dulu sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Ingat-ingat dosa-dosa kita. Ingat-ingat masa lalu kita, maksiat kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes saat berdoa menunjukkan tanda seriusnya kita berdoa. Teman-teman sekalian, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih. Engkau takdirkan kami untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Terima kasih ya Rabb. Engkau izinkan kami semua untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Ya Rabb, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami semua yang hadir ya Rabb, tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu. Cintai kami semua dengan cinta-Mu. Ridhoi pertemuan kami sore ini ya Rabb, menjadi pertemuan yang menghadirkan kebaikan dari-Mu. Ya Allah, berkahi ilmu yang kami dapatkan, agar membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha mengampuni kami, ampuni kami semua ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb. Kami semua yang hadir, yang buruk masa lalunya. Kami semua yang hadir, yang banyak dosa-dosanya. Kami semua yang hadir, yang sering berbuat maksiatnya. Kami mohon kepadamu ya Rabb,
Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami sore ini ya Rabb, kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Dosa mata dari pernah melihat yang haram, ampun ya Rabb. Dosa lisan dari sering berbohong, ingkar janji, pernah fitnah, sumpah serapah, sering gibah. Dosa tangan dari pernah menyentuh atau bersentuhan dengan yang haram. Dosa perut dari pernah makan minum yang haram. Dosa kemaluan kami, ampuni kami ya Rabb. Mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Dosa kaki, ampuni kaki kami yang sering melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Teman-teman sekalian, minta ampun kepada Allah atas dosa kita kepada orang tua kita. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Mungkin di antara kami ada yang pernah mengecewakan orang tuanya. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang pernah membuat marah kedua orang tuanya. Ya Rabb, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ayo, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat. 9 bulan mengandung kita. Hidup dan mati melahirkan kita. Bersimpah darah. Ya Rabb, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ibu aja Sophia. Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami ya Rabb. Maafkan ibu kami ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Ayah, dekatkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang paling hebat, banting tulang, peras keringat, capek, lelah, mencari nafkah untuk kita. Ya Rabb, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami yang pernah lelah capek mencari nafkah untuk kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Sehat afiatkan orang tua kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat ya Rabb, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, dan izinkan kelak kami bersama lagi orang tua kami di surgamu ya Rabb. Teman-teman sekalian, ayo sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, sedang punya masalah, ayo belajar berbisik dalam doa. Ayo sampaikan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi berat kesulitan dalam hidup kita.
Bimbing kami semua ya Allah. Tunjukkan yang terbaik untuk kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami. Ayo, minta taubat, bertaubat, minta istiqomah di jalan Allah, minta dilapangkan hati, minta dimudahkan urusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rob, ya Rob, sungguh tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Rob. Tidak ada yang bisa menjadi sandaran terbaik untuk kami kecuali Engkau ya Rob. Maka ya Allah, kami semua yang mengangkat telapak tangan kami yang berdoa sore ini, kami yang meneteskan air mata sore ini, ya Rob, kami mohon kepadamu, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah yang sedang kami hadapi ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Kami zalim ya Rob, kami zalim, kami zalim. Maka ya Allah, berikan kesempatan bertaubat sebelum kami wafat ya Rob. Berikan kesempatan kami memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rob. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rob, kami semua teman-teman Swive ya Rob, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Rob. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rob, berikan kemampuan kepada kami untuk menyempurnakan amal ibadah kami selama bulan suci Ramadan ya Rob. Berikan kemampuan kepada kami untuk saum dengan sempurna, untuk qiyam dengan sempurna, untuk baca Quran dengan sempurna, untuk sedekah dengan sempurna. Bimbing kami ya Rob, tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat maksiat lagi. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Ya Rob, terima semua amal ibadah saum kami ya Allah. Terima semua amal ibadah kebaikan kami selama Ramadan ya Rob. Dan kami mohon, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.